Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan sesi praktikum tadi yang belum selesai ya. Jadi tadi rencananya akan mengkonfigur router ini agar dapat menjembatani antara network ID ini dengan network ID yang sebelah kanan. Ya. Tapi sebelum masuk ke sini, saya akan mencoba menerangkan konfigurasi dasar dulu dari router Cisco ini ya. Jadi ini kita tutup dulu, kita buka yang baru. Kita router yang sederhana, itu router. Oke. Nah, router ini dapat kita konfigurasi dengan menggunakan yang namanya command line interface. Command line interface ini bisa kita akses tadi saya sudah jelaskan ya, dengan kabel konsol yang udah langsung USB, itu langsung satu ujungnya USB dan satu ujungnya lagi seperti ini. Jadi satu ujung USB, satu lagi ujungnya udah UTP. Nah, ini biasanya warnanya biru langit, sama dengan port yang ada di router tadi saya tunjukkan nih, itu portnya pun berwarna biru langit. Nah, jadi untuk secara fisik diaksesnya lewat situ, lewat kabel konsol, kemudian dipasang di konsol port ya, yang UTP-nya, kemudian kalian mengakses dengan terminal application namanya PuTTY seperti ini. Nah, ini PuTTY. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita set serialnya, berapa, speednya berapa. Tinggal kita open, nanti akan langsung muncul seperti ini, command line interface. Sama persis dengan ini, karena ini sudah oleh Cisco sudah dibuatkan untuk simulasi perangkatnya. Jadi ini pasti akan compatible. Oke. Nah, ini karena ini router baru, begitu dinyalakan di layar konsolnya muncul hal seperti ini. Would you like to enter initial configuration? Jadi inisiasi konfigurasi ya. Ini kita pilih no dulu ya. Kemudian press return to get started, artinya tekan return to enter ya. Tekan enter, kemudian muncul seperti ini. Nah, ini adalah prompt dari Cisco EOS, command line-nya Cisco EOS. Tadi saya sudah terangkan ya, internet working operating system punyanya Cisco. Jadi khusus ada di perangkat Cisco ada sistem operasi namanya Cisco EOS. Oke, kemudian kalau kalian sudah lihat di buku modul praktikumnya halaman 36 ya. Ini ada user exec mode, viewer mode, privilege exec mode, global configuration mode ya. Nah, ini jadi ada beberapa level mode di konfigurasi line interface ini. Jadi ada user exec mode ditandai dengan prompt, kemudian prompt nama router tersebut, kemudian ada tanda lebih besar. Itu tandanya kita berada pada posisi user exec mode. Kemudian ada lagi router tanda pagar. Nah, itu tanda pagarnya ini berarti kita berada di privilege exec mode. Kemudian global configuration mode itu ada dalam kurung config, kemudian ada tanda pagar. Kemudian dari sini baru kita akan bisa mengkonfigurasikan secara spesifik dari interface yang ada di router tersebut.
ya. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita berpindah-pindah ke mode-mode tadi, ya. Oke. Nah, ini perintah-perintah yang bisa dilaksanakan di atau diaplikasikan di user accept command, itu ping, show, limited ya, enggak secara show configuration secara penuh, kemudian enable dan lain sebagainya. Kemudian pada privilege accept command atau router tanda pagar, ini ada all user accept command ini, kemudian debug command, reload, configure dan lain sebagainya. Configure ini kemudian ada turunan perintah lagi untuk yang lebih spesifik untuk interface-nya, itu bisa perintahnya ada hostname, enable secret untuk memberikan password pada saat kita memasuki menu privilege access command, kemudian IP root, kemudian ini interface-nya, semua interface kita configure di global configuration command ini, kemudian konfigurasi dari protokol yang digunakan, kemudian konfigurasi dari konsol atau perintah-perintah terminal. Kemudian akan kita praktekkan ya satu. Oke. Nah, dari menu dari mode user accept command ini ya, saya akan berpindah ke mode privilege accept command. Jadi dengan menggunakan perintah enable. Nah, jadi langsung berubah menjadi tanda pagar ini, berarti kita berada pada mode privilege accept command. Nah, kemudian privilege accept command sendiri ini belum begitu banyak bisa dilakukan konfigurasi. Nah, untuk melakukan konfigurasi yang lebih ke arah konfigurasi router itu menggunakan menu configure terminal. Nah, jadi muncul ada dalam kurung config lalu pagar. Nah, ini kita berada dalam menu global configuration command ya. Jadi yang ini global configuration mode. Nah, dari sinilah kita mulai leluasa untuk mengkonfigurasi si router tersebut, termasuk diantaranya mengganti nama atau memberikan nama. Sekarang itu kan memberikan nama untuk router ini ya. Jadi caranya dengan cara ketik hostname, kemudian kita beri nama router Jatah 01, kita enter, berubah nih, ini berubah nama routernya ya. Kemudian kita juga di sini bisa memberikan password. Jadi password apabila orang atau siapapun itu ingin memasuki mode privilege access mode ya, dengan cara enable password. Nah, passwordnya apa? Passwordnya suka aja. Oke. Enter. Nah, selesai. Kita akan tes benar nggak ini minta password. Nah, dari menu user accept mode kita pindah ke privilege accept mode, enable, kita password dia. Jadi ketik suka aja. Oke, dia langsung masuk ke mode privilege accept mode. Kemudian kita di sini kita bisa lihat nih konfigurasi yang sedang berjalan di router ini ya. Kan kita lihat password yang kita
apply tadi terlihat atau tidak. So running config. Nah, ini passwordnya kelihatan. Nah, kalau kayak gini kan passwordnya bisa diintip ya, dilihat orang maksudnya. Nah, untuk mencegah hal ini, si Cisco punya satu perintah lagi untuk menenkripsi atau mengacak-ngacak passwordnya supaya tidak bisa kebaca orang ya, terenkripsi lah ya, istilahnya terenkripsi. Oke, dengan cara ini konfigur terminal, kemudian baru enable secret. Nah, ini pakai secret. Nah, baru kita ketik passwordnya, misalkan 1, 2, 3, seperti itu, enter. Nah, kemudian kita exit, kemudian kita enable. Nah, ini passwordnya bukan lagi suka aja, dia nggak bisa, tapi password yang tadi menggunakan secret, yaitu 1, 2, 3. Oke, nah itu sudah masuk. Gunakan password 1, 2, 3 yang tadi enable secret. Sekarang kita lihat show running config. Ini untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, kita lihat password suka-suka aja begitu mudahnya dibaca orang, tapi begitu yang menggunakan secret, dia akan terenkripsi menjadi seperti ini ya. Jadi itu salah satu untuk mengamankan si router ini supaya tidak orang dimasukin atau dikonfigur sama orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak kita inginkan gitu ya. Baik ya, kemudian ini adalah konfigurasi yang sudah kita tulis ya, konfigurasi yang kita ketik tadi. Ini belum tersimpan, artinya kalau misalnya router ini kita matikan, itu konfigurasi yang sudah kita ketik tadi hilang. Misalkan tadi nama routernya akan hilang, lalu password pun yang tadi akan hilang. Kan kita praktekkan dulu ya. Oke, ini kan router, ini fisiknya seperti ini ya. Nah, ini ada power supply-nya, ada kabel listrik di sini. Kemudian ini ada tombol on off. Kita off, kita matikan. Nah, dibilang Pak, router sedang mati. Lalu kita nyalakan kembali. Kita lihat apa yang terjadi di sini ya. Ini klik no. Nah, dia akan balik lagi jadi router namanya, bukan lagi tadi router data 01 ya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini pun sama, hilang. Tuh, dia tidak lagi minta password. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang sudah kita ketik tadi sebelum disimpan, dia hanya disimpan di memori sementara pada saat router berjalan. Jadi kita harus mengkopikan apa yang sudah kita ketik tadi ke dalam konfigurasi startup. Jadi ada running configuration, ada startup configuration. Nah, startup inilah yang disimpan secara permanen di dalam router Cisco. Jadi disimpan di dalam memori yang kalau nggak ada arus listrik tetap disimpan. Jadi namanya volatile memory. Kalau yang tidak ada arus listrik, datanya hilang, itu non volatile memory. Nah, ini ada non volatile configuration memory. Jadi yang sedang running itu disimpan di non volatile configuration ya. Oke, nah gimana caranya? Oke, sekarang kita
bikin dulu perubahan seperti tadi, kita ubah hostname-nya jadi kemudian kita kasih password. Ini kita nggak mau sampai hilang lagi, maka kita harus ketikkan perintah copy start up. Kita lihat ini running configuration dulu, kita lihat dulu show running configuration. Show running config. Dia nggak boleh di sini, kita exit dulu. Nah, itu show running itu tidak bisa di config terminal, tapi di privilege exec mode. Show config. Nah, sudah, hostname sudah berubah, kemudian ada enable secret. Oke, selesai. Kemudian kita simpannya dengan perintah copy start up copy running config ini ke start up config. Jadi copy spasi running config spasi startup dash config, ya. Copy spasi running dash config spasi startup dash config, lalu tekan enter. Dia nanya destination filenya startup config, ya kita tekan enter saja. Sudah. Sekarang kita tes ya, kita matikan routernya. Router sudah mati, kemudian kita nyalakan kembali. Kita lihat apa yang terjadi. Tekan enter. Nah, tetap tersimpan walaupun router sudah kita matikan. Kita masuk password. Nah, dia minta password. Sudah selesai. Itu salah satu command line interface yang beberapa mode, ya. Jadi itu konfigurasi dasarnya. Jadi sebelum melangkah ke mengkonfigurasikan lebih lanjut, saya memperkenalkan ini dulu. Jadi sekian dulu, nanti akan dilanjut dengan konfigurasi yang lanjutan dari praktikum tadi yang sebelumnya, yang pertama saya bahas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.